Persebaran COVID-19 yang semakin meningkat membuat virus baru ini menjadi perhatian utama masyarakat. Tak heran jika di lini masa hingga pemberitaan topik corona selalu kita temukan. Penerimaan informasi yang berlebihan nyatanya mampu berdampak pada psikis dan fisik seseorang. Ada reaksi psikosomatik namanya. Nah, apa sebetulnya psikosomatik dan bagaimana meredamnya? Berikut kami ulas selengkapnya. Mari kita list masalah apa saja yang muncul akibat pandemi ini. Mungkin kamu merasa gaya hidupmu jadinya banyak berubah. Tadinya mungkin jam segitu baru sampai rumah setelah ngantor. Sekarang bahkan keluar rumah aja enggak. Tadinya mungkin jam segini masih di kampus. Sekarang ketemu teman kampus susah banget rasanya. Dan mungkin udah mulai ngerasain dampaknya. Kesepian udah mulai kerasa. Kecemasan udah mulai juga kelihatan sedikit demi sedikit. Pertanyaan-pertanyaan juga udah mulai muncul. Kapan ya kayak dulu lagi? Di atas itu semua banyak banget ketidakpastian yang kita hadapi sekarang. Banyak banget pertanyaan yang belum terjawab. Kapan kita bisa keluar rumah tanpa cemas berlebihan lagi? Kapan keadaan ini kembali normal lagi? Kapan corona berlalu? Jadi keadaan ini mungkin sekali membuat kamu merasa bingung, stres, dan cemas berlebih. Padahal kamu butuh kesehatan mental kamu tetap oke di masa pandemi ini. Kamu butuh ketenangan dan kamu butuh untuk membuat keputusan-keputusan penting. Lalu, kenapa wabah fisik seperti corona ini mempengaruhi kondisi mental seseorang? Dalam tingkatan individu, hal ini dikarenakan kita dipaksa untuk masuk ke dalam fase survive. Virus corona ini kecil, gak kelihatan, tapi dia bisa ada di sekitaran kamu, di pegangan pintu, di orang-orang yang kita tahu dalam keadaan sehat, dan di hal-hal lain yang biasanya biasa-biasa aja tuh. Kita tahu bahwa kita dalam bahaya, tapi bahayanya samar-samar. Jadinya badan kita seperti sudah siap untuk merespon, tapi tidak ada yang direspon. Akibatnya apa? Kamu bisa jadi ngerasa terus waspada tanpa sebab yang jelas. Kamu jadi gampang tersinggung, padahal di saat itu kamu lagi butuh untuk mengambil keputusan. Karena itu penting banget bagi kita untuk siap secara mental. Nah, berikut tips merawat kesehatan mental di masa pandemi. Yang pertama, pilah informasi. Di era digital saat ini, semua orang dapat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai sumber. Oleh karena itu, kita harus teliti untuk memilih informasi yang kredibel dan dapat dipercaya kebenarannya. Yang kedua, terus berhubungan dengan orang-orang terdekat. Obat pertama dari respon stres berlebih ialah interaksi sosial dengan orang-orang yang kamu percaya. Kita bisa berkomunikasi lewat berbagai media sosial seperti WhatsApp, telepon, SMS, atau video call. Berinteraksi dengan orang-orang yang dekat akan membuat kita semakin tenang. Yang ketiga, jangan membuat keputusan-keputusan krusial. Jika kamu masih dalam periode stres, tunda keputusan besar atau kasih ke orang lain yang lebih tenang. Itulah tips-tips yang bisa kamu jalankan
untuk menjaga kesehatan mental di masa-masa seperti ini. Jadi, tetap jaga kesehatan, lakukan gaya hidup sehat, and stay safe. Semoga kamu sehat di sana.